Jumpa lagi dalam channel Antar Dimensi, membedah piwulang sangkan paraning dumadi dalam film Avatar The Last Airbender. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Pada episode sebelumnya diceritakan sebelum memulai perjalanan, pemandu sudah memberitahukan bahwa dalam perjalanan nanti dilarang membawa bekal makanan, sehingga makanan harus dihabiskan saat itu atau ditinggal. Kemudian semua memakan bekal makanan yang ada. Dan dimulailah perjalanan melintasi Ngarai. Sang pemandu menjelaskan tentang terbentuknya ngarai tersebut. Menurut para ahli, ngarai tersebut sengaja dibentuk oleh roh bumi yang marah kepada petani lokal yang tidak memberikan pengorbanan sepantasnya. Tidak lama dari itu, tiba-tiba ada bebatuan yang jatuh ke bawah dan segera pemandu menggunakan kekuatan pengendalian tanah mengarahkan batu tersebut agar tidak mengenai rombongan. Pemandu mengira bahwa roh bumi masih marah hingga saat ini, sehingga dia menjatuhkan bebatuan dari atas. Dalam kawruh sangkan paraning dumadi, roh bumi disebut dengan Semara Bumi. Semara Bumi berasal dari kata hasmara dan bumi. Hasmara artinya cinta, bumi artinya tanah atau tempat tinggal, tempat untuk hidup. Jadi orang-orang yang semasa hidupnya memiliki rasa cinta yang sangat tinggi terhadap tempat di mana ia tinggal, ketika dia meninggal, raganya ditinggal oleh sukma atau oleh roh atau oleh daya hidupnya. Si sukma ini dilekati suatu rasa cinta kasih yang tinggi terhadap hal tersebut tadi. Nah, dalam bahasa lain disebut kemelekatan yang tinggi. Kalau di dalam bahasa Jawa disebut tabet. Tabet adalah bekas yang tercipta yang kemudian melekat kuat akibat dari perilaku dan rasa keseharian yang berlangsung terus-menerus selama hidupnya. Tabet itu melekat erat dalam sukma atau membungkus sukma. Jadi ketika sukmanya keluar dari raga karena mati, karena raganya sudah tidak bisa untuk dihidupi, ya ibarat mesin, onderdil-onderdilnya sudah rusak, meskipun setrum atau baterainya baru, karena ada suatu sirkuit atau beberapa onderdil yang rusak tidak bisa menghantarkan arus listrik, maka tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Ini kalau dianalogkan ke mesin, karena raga tidak bisa dipakai lagi karena hal-hal tertentu, sistem mekanisme tubuhnya yang sudah tidak layak, akhirnya sukma keluar dari raga. Raga ini kemudian disebut bangkai atau jasad atau jenazah atau mayat yang nantinya dikubur. Nah, sukma ini, daya hidup ini keluar dengan membawa atau dengan dilekati yang namanya tabet yang tercipta dari rasa-rasa keterikatan-keterikatan yang diakibatkan oleh perilaku-perilaku yang berlangsung lama selama manusia tersebut hidup. Tabet itu berupa kemelekatan-kemelekatan yang sangat kuat di sukma yang terbawa oleh sukma itu sendiri ketika mati, sehingga masih bisa merasakan sedih, susah, senang, dendam, dan sebagainya, yang ini membuat beratnya sukma untuk naik ke alam yang lebih tinggi, di mana dalam sangkan paraning dumadi disebutkan alam kaluhuran atau alam sampurna jati adalah alam di luar gravitasi bumi. Karena ketika masih di dalam gravitasi bumi, berarti masih terkena susah, sedih, senang, marah, dendam, dan sebagainya. Ada juga kesenangan yang selama hidupnya tabet berupa makanan yang berlebihan. Yang ini terbawa oleh sukma hingga dia di alam kasukman, artinya sampai dia meninggal,
dan itu menjadi kekareman, menjadi hal yang masih kuat melekat di dalam sukmanya, sehingga tidak jarang dijumpai di berbagai daerah para semara bumi yang kuat tabetnya tersebut mempunyai kudangan atau mempunyai sesuatu hal yang harus dilakukan oleh para penduduk di tempat tersebut dari generasi ke generasi. Dan jika tidak dilakukan, biasanya ada sesuatu yang kurang baik yang menimpa masyarakat setempat. Contoh, adanya sesaji-sesaji khusus yang sudah menjadi naluri di suatu daerah atau suatu adat istiadat yang harus ada dalam sebuah acara di sebuah wilayah. Jika itu tidak dilakukan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik bagi masyarakat. Ada juga tabet kesenangan-kesenangan dari para semara bumi, sehingga sering di daerah-daerah tertentu harus melaksanakan suatu ritual berupa mungkin tayub atau wayang atau lain-lain di bulan-bulan tertentu, misalkan di bulan Sura. Dan jika itu tidak dilakukan, biasanya ada hal-hal yang kurang baik yang akan menimpa masyarakat setempat. Ini berasal dari daya tabet semara bumi yang luar biasa, karena cinta kasihnya yang luar biasa, dan dia benar-benar menjaga tempat tersebut sehingga bisa mendistorsi seluruh lingkungan yang ada dalam wilayahnya. Maka dalam tayangan ini disebutkan roh bumi membuat ngaret tersebut karena marah terhadap petani lokal yang tidak memberikan pengorbanan semestinya. Pengorbanan ini bisa berupa sesaji, bisa berupa aroma wangi kemenyan atau bunga-bunga, atau mungkin bisa juga kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dengan syarat-syarat khusus. Dalam tayangan ini digambarkan adanya dua suku yang saling bermusuhan yang sudah berlangsung lebih dari 100 tahun antara suku Zhang dan suku Ganjin yang diawali oleh permusuhan kedua pendahulunya, kedua leluhurnya, yakni Jin Wei dan Wei Jin, yang kemudian meskipun dia sudah mati, tabet mereka, tabet permusuhan mereka tetap terbawa hingga saat ini dan menginduksi, mendistorsi masing-masing suku untuk tetap bergesekan atau berseberangan atau bertarung. Inilah gambaran tabet semara bumi yang divisualisasikan dalam tayangan ini. Makanya tidak jarang pula kita bermimpi, kita dalam mimpi bertemu dengan pendahulu-pendahulu kita. Mungkin kakek kita, nenek kita, orang tua kita, atau bahkan leluhur kita yang sudah meninggal lama, ya, generasi ke-7, generasi ke-8 dan lain-lain, atau mungkin sosok yang kita tidak kenal tetapi memberi petunjuk kebaikan untuk dilaksanakan atau disampaikan. Itu tandanya bahwa mereka belum berada di alam sampurna jati. Terlebih ketika mereka menemui kita, masih bisa kita lihat blegernya, bentuknya. Karena semakin tinggi frekuensi kasukman, maka bentuk bleger kasukman yang tadinya bisa dilihat jelas sosok siapa, itu biasanya semakin tinggi frekuensinya di alam kasukman, dia semakin tidak bisa tampak, bahkan hanya kelihatan cahaya atau mungkin hanya sebuah rasa dan suara saja. Tetapi ketika masih bisa dilihat, artinya mereka masih mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi, tabet yang tinggi terhadap anak turunnya, yang membuat keterikatan masih terus berlangsung dan akan menemui kita ketika kita dalam keadaan sedih, susah, atau mungkin dalam keadaan bahaya. Biasanya memberikan petunjuk yang menjadikan
kita terhindar dari bahaya. Dan ini semua sudah menjadi mekanisme alam, karena Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan turun langsung dengan sifatnya yang tan kena kinaya ngapa, tan kena kinaya rupa. Dia tidak akan turun langsung, tetapi melalui mekanisme alam yang sudah sangat sempurna atau disebut sunatullah, yang salah satunya adalah melalui para leluhur, para orang-orang terkasih, para semara bumi, dan sebagainya. Ada pula tabet dari para pendahulu dari semara bumi yang kemudian menjadikan suatu aturan tak tertulis tetapi dijalankan sampai saat ini dan akan berefek jika dilanggar. Contoh, sebuah daerah tidak boleh melakukan kegiatan tertentu, atau sebuah daerah tidak boleh menjalin hubungan pernikahan dengan daerah tertentu. Ini sebenarnya aturan yang mulai ada, tercipta karena para pendahulu tersebut yang kemudian menjadi semara bumi. Mungkin mereka bermusuhan atau mungkin mereka berhubungan erat, sehingga tercipta suatu kondisi yang berbeda-beda masing-masing daerah. Dan ini sesuai dengan hukum kekekalan energi Newton, di mana energi, tabet mereka, rasa mereka, apa yang mereka alami, sama saja mereka mencipta energi, membuat suatu medan energi di suatu daerah. Energi bersifat kekal, materi yang berubah. Energi mereka tetap ada, sedangkan materi mereka sudah berubah, sudah berganti peradaban, tapi energinya tetap melingkupi daerah tersebut. Berlaku juga pada situs-situs tertentu. Banyak orang yang masih melakukan tradisi bertapa, tradisi nyekar, tradisi samadhi, tradisi soan ke situs-situs pemakaman tokoh-tokoh tertentu yang dulu diluhurkan. Kegiatan itu sebenarnya bukan meminta kepada yang sudah meninggal, tetapi untuk mensinergikan energi manusia yang masih hidup dengan energi para pendahulu yang dikubur di situ, atau yang pernah bertapa di tempat itu, atau pernah singgah di tempat itu, atau pernah moksa di tempat itu. Tujuannya untuk menginduksi diri manusia yang menggunakan wadak agar energinya menjadi lebih kuat seperti energinya orang-orang terdahulu tersebut. Orang-orang bertapa, orang-orang moksa, orang-orang samadhi pasti mempunyai tingkat kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang pada umumnya. Mereka rela meninggalkan harta benda, keluarga, dan sebagainya, dan tulus, ikhlas, selalu memohon kepada Tuhan untuk keselamatan, untuk keridhoannya. Nah, ini adalah sebuah energi yang tercipta dahsyat, yang tidak akan hilang sesuai hukum kekekalan energi. Energi itu tetap di situ walaupun tempatnya sudah berubah, sangat berbeda dari tempat awalnya. Sudah menjadi bangunan yang megah, menjadi bangunan pariwisata, atau mungkin menjadi sebuah hotel sekalipun, tetapi energinya tetap. Disitulah orang-orang saat ini memanfaatkan daya energi yang sifatnya statis di tempat itu untuk kemudian menginduksi dirinya agar memiliki kepasrahan yang lebih tinggi, memiliki ketenangan, keyakinan, dan ikhlas yang lebih tinggi dengan terinduksi oleh energi tersebut. Jadi sekali lagi, ketika orang-orang Jawa melakukan nyekar, melakukan semedi, melakukan meditasi di suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang dikeramatkan, yang disakralkan karena merupakan tempat para leluhurnya dulu berada atau dimakamkan, sama sekali mereka tidak menyembah atau meminta terhadap leluhur yang ada di tempat itu, tetapi menginduksi. Sama saja Anda mempunyai HP sekarang, HP Anda habis, tidak mungkin bisa didoakan terus tahu-tahu naik lagi. Anda harus berusaha untuk mengambil cas atau membeli charger dan kemudian menancapkan, dan Anda harus mempunyai listrik. Tidak mungkin itu ditancapkan ke batu atau ke
pohon atau ke benda yang lain, pasti harus melalui listrik agar dayanya bisa kembali besar. Begitu juga kendaraan, untuk bisa melakukan perjalanan yang lebih jauh Anda harus mengisi bahan bakar di pom, tidak mungkin diisi batu atau pasir. Nah, inilah perlunya pemahaman, perlunya mendalami sesuatu yang kita belum tahu. Jadi jangan asal ketika melihat berbeda dengan pandangan kita, berbeda dengan keyakinan kita, secara serta-merta kita putuskan bahwa itu salah, itu melanggar, itu menyembah kepada selain Tuhan, selain Allah. Itu justru menunjukkan kedangkalan dari iman kita, kedangkalan dari pemahaman kita terhadap hakikat ketuhanan yang sejati. Karena orang Jawa sejak zaman dulu sudah meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam disebut Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Esa. Jadi karena orang Jawa sudah meyakini Tuhan itu satu, tan kena kinaya ngopo, tan kena kinaya rupa, yang dalam Islam disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dia tidak mungkin menyembah sosok yang mereka sendiri tahu dia hidup sebagai manusia, sebagai leluhurnya. Dia hanya minta pangestu, minta restu, dan menginduksi daya yang mereka ciptakan. Hukum ini berlaku pula pada pusaka atau benda-benda antik, baik yang terbuat dari logam, kayu, batu, dan lain-lain yang diwariskan oleh para pendahulu. Benda-benda tersebut menyimpan energi yang diciptakan oleh para pembuatnya atau para pemiliknya di masa lalu. Mengapa para leluhur memilih media benda? Karena energi benda bersifat statis, tidak seperti manusia yang grafik emosionalnya bisa naik turun. Ketika dia senang atau ketika dia sedih, sedikit saja berubah akan mengakibatkan perubahan energi yang ada. Sehingga para pendahulu, para leluhur kita menciptakan sebuah tinggalan, memberi sebuah tinggalan yang berupa harapan, doa-doa, dengan lagu prihatin, permohonan kepada Tuhan yang energinya disimpan melalui benda-benda tersebut, yang tujuannya akan bisa dimanfaatkan sebagai sumber induksi, sebagai media induksi kepada anak turunnya ketika anak turunnya tersebut dalam kondisi yang tidak stabil atau kondisi lemah. Dalam dunia nyata kita bisa analogkan seperti berikut. Dalam sebuah wilayah kecil ada RT, ini yang rekso, rukun tetangga, ada RW, ada lurah, ada camat, semakin tinggi lagi ada bupati, kemudian gubernur, presiden. Ini yang disebut dengan Kang Hambau Rekso. Sukma-sukma yang memiliki kemelekatan kuat terhadap bumi tempat ia tinggal, sukma-sukma yang memiliki cinta kasih atau asmara yang tinggi terhadap bumi yang ia tinggali, kemudian akan menjadi semara bumi. Dia tidak akan naik ke alam atas, tetapi dia tetap berada di tempat tersebut, sehingga dia kemudian meneruskan rasa yang ada meskipun sudah tidak pakai raganya, karena raganya sudah mati dikubur. Dia tetap memancarkan daya kasihnya melindungi tempat yang ia tinggali semasa hidupnya. Itu yang disebut dengan semara bumi. Nah, dalam kawruh-sangkan paraning dumadi, semara bumi ini bisa terjadi karena seseorang semasa hidupnya merupakan sosok pembuka lahan di suatu wilayah. Di dalam bahasa Jawa disebut yang trukah. Trukah itu membuka, yang mengawali. Disebut yang trukah. Makanya kalau dalam doa Jawa kadang disebutkan ingkang
tetruko tanah puniko. Maksudnya kepada yang membuka lahan tanah ini, karena dia cinta kasihnya juga tinggi terhadap tanah yang dia buka, kemudian dia menjadi semara bumi. Ada juga yang disebut dengan kang hambau rekso. Yang hambau rekso, hambahu bahu ya, reksa ini menjaga, yang reksa itu bisa berarti menjaga, mengayomi, merawat dengan segenap kekuatannya. Kekuatannya itu disimbolkan dengan bahu, makanya disebut dengan kang hambau rekso. Yang hambau rekso ini bisa berasal dari orang yang kemudian menjadi semara bumi ketika sudah meninggal, atau bisa juga memang sosok gaib, sosok bangsa halus yang tercipta dari awal, yang memang ditugaskan secara sistematika alam, ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjaga, melindungi tempat tersebut, melindungi tanah tersebut. Jadi sebenarnya sama antara alam nyata dan alam kasukman, ya, alam wadak dan alam kasukman, cuma materinya yang berbeda. Kang Hambau Rekso juga disebut dengan semara bumi, yang dalam film ini diceritakan sebagai roh bumi. Ada juga yang menyebutnya dengan danyang. Di desa-desa banyak yang menggunakan istilah danyang. Danyang adalah bahasa Jawa kuno yang berasal dari akar kata padang dan hyang. Jadi dang hyang sebenarnya. Nah, padang ini merupakan simbolis dari cahaya, hyang itu yang tinggi. Artinya orang-orang dahulu sudah mempunyai kepercayaan bahwa ketika manusia itu meninggal, sukmanya akan menjadi cahaya yang kemudian dia menempati alam yang lebih tinggi, yang mereka akan tetap mengayomi anak turunnya karena rasa asihnya kepada anak turunnya atau tempat tersebut. Ada juga danyang yang tercipta dari bangsa halus. Sejak awal itu memang dari bangsa halus, bangsa cahaya. Kalau di ilmu Sangkan Paraning Dumadi disebut manungsa halus, atau zaman dulu disebut dewa dewi, makanya disebut padang hyang atau hyang siapa sebutannya, hyang siapa, sang hyang siapa. Nah, ini karena memang dumadi alus itu yang merupakan ciptaan yang bermateri cahaya, dia berada di frekuensi yang tinggi. Danyang bisa juga berasal dari orang yang moksa. Banyak orang yang salah mengartikan moksa sebagai mati. Dalam ilmu Sangkan Paraning Dumadi, kawruh kamoksan itu bukan mati. Jadi di Jawa itu zaman dahulu sudah mengenal beberapa jenis kematian. Yang pertama adalah mati seda obong, mati yang jenazahnya kemudian dibakar. Kalau di epos-epos pewayangan, ketika suaminya meninggal, sang istri yang masih hidup ikut terjun ke dalam api sehingga mereka mati bersama. Semuanya nanti menjadi abu. Nah, abunya nanti dilarung di laut atau ditanam di sebuah tempat. Ditanamnya abu itu disebut dengan candi. Cinandi. Cinandi itu bahasa Jawa kuno yang artinya itu ditanam. Dalam bahasa Indonesia artinya ditanam. Jadi candi itu bukan bangunannya sebenarnya, tapi proses suatu yang ditanam, yakni abu dari jenazah yang dikremasi. Kalau sekarang namanya kremasi, kalau dulu itu seda obong. Kemudian setelah ditanam, untuk menjaganya atau sebagai tandanya dibangunlah bangunan pelindung tempat tersebut, yang kemudian mengalami perkembangan-perkembangan yang tadinya cuma punden, di masa-masa selanjutnya menjadi candi, dan kemudian beralih fungsi hingga saat ini menjadi makam dengan tanda nisan. Ini perkembangan dari sisi arkeologi. Yang pertama adalah tadi seda obong. Yang kedua adalah pasetran. Pasetran adalah jenis kematian yang jenazahnya ditempatkan di tengah hutan.
tujuannya agar mayatnya itu segera habis dimakan binatang-binatang yang ada di situ atau diserap oleh pepohonan dan semua yang ada di hutan tersebut. Ini disebut pasetran. Makanya dahulu sering ada istilah pasetran gondo mayit, tidak mungkin Gondowangi, pasetran gondo mayit, karena disitulah gondo itu aroma, disitulah tercium aroma mayit atau bangkai atau mayat ya, atau jenazah yang memang teknik penguburannya hanya ditaruh di hutan atau di bawah-bawah pohon. Nah, ini masih bisa kita jumpai di beberapa daerah yang masih melestarikan tradisi pasetran. Biasanya pasetran pasti angker, karena di situ banyak bangsa halus yang memakan bangkai manusia. Kalau di dalam ilmu sangkan paraning dumadi ada peri yang memang sukanya memakan bangkai manusia. Kita sering melihat mungkin di film-film yang ada di tayangan televisi, ada bangsa-bangsa halus yang memakan bangkai manusia. Ini pasetran. Jadi yang pertama tadi sedak obong, yang kedua adalah pasetran, yang ketiga adalah moksa. Moksa adalah kejadiannya, prosesnya, sementara tempatnya disebut pamoksan, tempat moksa. Banyak orang saat ini menganggap moksa adalah nama lain kematian. Sangat berbeda dengan proses kematian pada umumnya, baik kematian jenis sedak obong atau kremasi, pasetran, ataupun yang dikubur biasa ya. Kalau sekarang dengan peti, dulu peti batu, peti kubur batu, itu proses pemakaman jenazah yang ada lazim hingga saat ini. Nah, moksa ini berbeda prosesnya dengan ketiga yang tadi saya sebut, di mana moksa atau murca atau mokswa adalah suatu keadaan hilangnya jasad secara serta-merta. Jadi jasadnya tidak akan bisa dicari. Dalam kawruh sangkan paraning dumadi dijelaskan proses moksa adalah sebagai berikut. Manusia yang awalnya adalah manusia normal yang makan dan minum, kemudian dia melakukan tapa brata atau samadhi, dia tidak bergerak sama sekali dari tempat samadhinya karena dia memang bertujuan untuk moksa, untuk menjadi badan cahaya. Kemudian karena dia tidak makan dan minum secara fisik, dia hanya menyerap suasana murti. Suasana murti adalah sari alam semesta yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di semesta ini, yang dia akan menguatkan raganya meskipun tidak diisi makanan dan minuman dengan jangka waktu yang lama. Karena sebenarnya suasana murti ini adalah intisari dari semua yang masuk ke dalam diri manusia melalui makanan atau minuman, yang kemudian menjadikan tubuhnya sehat, bugar, dan bisa untuk bertahan hidup. Nah, dalam proses moksa ini, proses samadhi ini, dia menghirup inti dari yang tubuh butuhkan berupa suasana murti. Karena tidak makan makanan yang berbentuk fisik dan juga minuman yang juga berbentuk fisik, karena minuman air kan berbentuk fisik ya, tubuh akan mengurus. Nah, dia tetap semedi. Satu sisi dia mematikan semua panca inderanya, mematikan kinerja panca inderanya. Satu sisi dia memaksimalkan kesadaran ruhaninya, kesadaran kasukmannya, kesadaran rohnya. Semakin kusuk, semakin dekat, semakin yakin dan semakin pasrah kepada Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan pencerahan, untuk nyatu dengan alam, untuk melebur dengan alam semesta. Di satu sisi tubuhnya mengurus, bukan mengecil ya. Ada orang yang beranggapan bahwa moksa yang gagal tubuhnya mengecil menjadi jenglot. Ini tanda belum mempelajari kawruh kamoksan dalam sangkan paraning dumadi. Nah, tubuhnya mengurus, bukan mengecil. Mengurus. Tubuh fisiknya mengurus, berbanding terbalik dengan cahaya kasukmannya yang semakin memancar. Kalau orang pada umumnya sedang melakukan tirakat atau berpuasa, dia akan terlihat auranya bersinar.
itu kondisi masih kemasukan makanan dan minuman yang berbentuk atau fisik. Apalagi orang yang tidak kemasukan makanan dan minuman yang berbentuk fisik tersebut dan dia benar-benar mematikan semua panca inderanya, duduk diam, orang-orang dulu seperti itu, kemudian dia memaksimalkan urubing kasukman, dayanya kasukman, daya ketuhanannya dimaksimalkan, semakin dia akan mencorong, akan bersinar. Nah, semakin lama, karena ini prosesnya lama, tubuhnya semakin kurus. Nah, sinar kasukmannya ini semakin nyamadi, semakin melingkupi fisiknya. Akhirnya karena cahayanya sangat luar biasa, daya kasukmannya semakin tinggi melingkupi, pada titik tertentu fisik itu terlihat hilang, tidak hilang sebenarnya, tetapi terlihat hilang karena terbungkus cahaya, kalah dengan cahaya kasukman yang melingkupi. Inilah yang disebut moksa. Sekali lagi, inilah yang disebut dengan moksa. Seperti halnya Anda, ibarat ini kabel listrik, kalau Anda pagi hari atau siang hari, Anda lihat, sore hari juga bisa, Anda lihat ada kabel listrik di sekitar rumah Anda, kemudian kebetulan ada matahari di belakangnya, ya, di belakangnya kayak gini. Ya. Kalau Anda melihat matahari dan kabel listrik, ya, dari sisi ini, dari sisi sini, pasti kabel listrik yang tepat berada di tengah matahari, ya, di tengah matahari, dia tidak akan terlihat kabelnya. Yang terlihat adalah ini dan sininya, kanan kirinya. Tapi nanti ketika matahari itu telah pergi menjauh, dia akan terlihat lagi. Nah, ini yang tidak terlihat inilah analog dari moksa, fisik yang tidak terlihat karena dilingkupi daya kasukman. Sehingga dalam istilah lain, moksa disebut dengan Sang Hyang Nur Cahyo atau Sang Hyang Nur Cahya atau Hambadan Cahya, berbadan cahaya. Dalam sejarah Pangiwa atau silsilah Pangiwa dikisahkan adanya tokoh yang bernama Sayyid Anwar, anak dari Nabi Sis, cucu dari Nabi Adam, yang tidak menginginkan seperti ayahnya Nabi Sis atau kakeknya Nabi Adam, sehingga kemudian dia memilih bertapa brata menjadi berbadan cahaya atau Hambadan Cahya, dan dia berubah gelar menjadi Sang Hyang Nur Cahya. Dalam silsilah Pangiwa, Sang Hyang Nur Cahya ini nanti yang kemudian menurunkan dewa-dewi hingga darah pewayangan dan akhirnya sampai ke kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia hingga saat ini. Sementara di sejarah Panengen atau silsilah Panengen, dari Nabi Adam melalui jalur lain menurunkan para nabi-nabi yang nantinya akan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi konsep moksa ini dikenal juga dalam sejarah Pangiwa atau silsilah Pangiwa, yakni adanya Sayyid Anwar bin Nabi Sis yang kemudian dia berbadan cahaya menjadi Sang Hyang Nur Cahya. Moksa disebut juga dengan Rizalul Ghaib. Rizal adalah sesuatu yang keras, yang panas, yang kotor. Kotor bukan berarti kotor tidak baik, dalam artian sesuatu yang nyata, yang kasat, yang tegas. Ghaib adalah sesuatu yang tak nampak. Jadi Rizalul Ghaib adalah sesuatu yang berasal dari hal yang tampak, yang keras, yang berbentuk fisik, yang bisa terjamah menjadi sesuatu yang tidak tampak, menjadi gaib. Disebut Rizalul Ghaib. Kita, saya, Anda adalah sukma yang bersemayam di jasad atau raga ini. Kita
sedang menghidupi raga ini, dan nantinya kita akan terpisah dari raga ini, kita menjadi sukma. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang moksa di video berikutnya.